Makanya keberhasilan dakwah itu bukan banyak pengikut, tapi keberhasilan dakwah itu adalah berhasil menyampaikan kebenaran. Kalau kita berhasil menyampaikan kebenaran, mau diikuti orang atau tidak, itu terserah Allah. Makanya Nabi SAW pernah dimimpikan, kemudian diperlihatkan di padang mahsyar sana, ada sebuah umat yang sangat besar. Kemudian Rasul mengatakan, apakah itu umatku ya Rabb? Maka Allah mengatakan, bukan, itu Musa dan kaumnya. Tetapi kemudian Nabi SAW melihat ke arah yang lain, rupanya ada umat yang jauh lebih besar daripada umatnya Musa dan kaumnya. Maka Allah mengatakan, itulah baru umatmu. Dan di antara umatmu ada 70.000 manusia yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Rasul SAW menjelaskan tentang sifat-sifat yang 70.000 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini sebagaimana yang diamanahkan, kita akan membahas tentang qasasul Quran, kisah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Safinatu Nuhin alaihi salatu wassalam, bahtera ataupun perahu yang menyelamatkan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam banyak tercantum di dalam Al-Quran. Karena bagaimanapun Nuh alaihi salatu wassalam bagi kehidupan manusia, dia adalah bapak kedua bagi kita semua setelah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Adam itu disebut Abu al-Basharil Awal, bapak manusia pertama. Dan Nuh disebut Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Kenapa Nuh alaihi salatu wassalam dikatakan bapak manusia kedua? Karena seluruh manusia hari ini, baik di barat, timur, utara dan selatan, semuanya adalah keturunan dari orang-orang yang ada di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Tepatnya keturunan dari putra Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya Allah takdirkan perahu Nuh itu sampai tenggelam dan mati semuanya, maka tidak ada lagi keturunan manusia. Dari sinilah maka Nuh alaihi salatu wassalam disebut bapak manusia kedua, karena manusia terlahir dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa jarak antara Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ke diutus Nuh itu, menurut Al-Imam Ibnu Katsir, adalah 10 kurun. 10 kurun. Maknanya kalau kurun itu disebut sebagai abad, berarti 1000 tahun. Jarak antara Nabi Allah Adam ke Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam bentangan abad ini antara Adam dan Nuh
Ada dua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama Nabiullah Syith alaihi salam, dan yang kedua Idris alaihi salam. Jadi jarak antara Adam dan Nuh itu ada dua nabi yang diutus. Pertama anak bungsu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Syith, yang merupakan hibatullah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika itu Adam alaihi salatu wassalam sedih ketika kematian Habil yang dibunuh oleh Qabil. Padahal Habil ini banyak mewarisi sifat-sifat Nabiullah Adam. Kalau seandainya hidup, tentu dia akan menjadi seorang nabi. Lah kesedihan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Adam dengan menganugerahkan putra bungsu beliau yang namanya Syith, yang kemudian menjadi nabi setelah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu kemudian dari turunan Syith ini muncul Idris. Lah dari Idris inilah setelahnya kemudian muncul Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun Nuh alaihi salatu wassalam sendiri disebutkan oleh para ulama bahwa dia diutus kepada kaum yang penuh dengan kesyirikan di zaman itu. Padahal dari zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai ke zaman Nuh hampir 1000 tahun itu tidak ada kesyirikan yang terjadi. Ya, mungkin maksiat seperti pembunuhan, perzinahan dan yang semacamnya dari dosa-dosa besar terjadi, terutama di zaman Nabi Syith alaihi salam. Tetapi tidak ada kesyirikan di zaman itu. Lah kesyirikan muncul itu adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, tepat dalam surah Nuh ayat 23. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana umatnya Nuh alaihi salatu wassalam yang mereka sangat tergantung dengan 5 berhala. Lah 5 berhala ini disebutkan dalam surah Nuh 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka, maksudnya kaum Nuh, berkata, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sesembahan atau tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan sesembahan kepada Wad, nama berhalanya, kemudian Suwa', kemudian Yaghus, kemudian Ya'uq dan Nasr. Inilah nama berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ada yang mengatakan bahwa berhala-berhala ini, menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, 5 orang ini sebenarnya satu keluarga, di mana ayahnya yang bernama Wad atau disebut dengan Wud. Disebut Wud atau Wad karena dicintai oleh umatnya. Sehingga karena saking cintanya kepada Wad ini, ketika Wad kemudian meninggal dunia, maka mereka sangat kehilangan dengan tokoh satu ini. Akhirnya kemudian dakwah dilanjutkan oleh putra-putranya. Setelah Wad meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Suwa'. Kemudian Suwa' meninggal, dilanjutkan oleh Yaghus. Yaghus meninggal, dilanjutkan oleh Ya'uq, dan terakhir oleh Nasr. Lah ketika 5-5-nya meninggal, maka umat di zaman itu sudah tidak punya lagi tokoh yang mereka agungkan, sehingga mereka merasa sedih karena Nabi juga tidak diutus kepada mereka, di mana nabi-nabi sebelumnya sudah meninggal dunia dan Nabi yang baru belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian generasi kedua, datanglah kemudian iblis yang ketika itu memang ingin menyesatkan Bani Adam. Sudah 10 abad iblis ini berusaha untuk menyimpangkan anak Adam agar melakukan kesyirikan, tapi tidak berhasil. Lah peristiwa kematian keluarga Wad inilah yang kemudian iblis memanfaatkan.
untuk memasukkan dosa paling besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dosa syirik. Tapi dengan cara khutuwat, perlahan, selangkah demi selangkah. Iblis datang kepada orang-orang yang masih cinta dengan keluarga Wud ini, kemudian mengatakan, kalau kalian suka dan senang atau cinta dan rindu kepada mereka, kenapa kalian tidak membuat prasasti? Ya, semacam patung-patung untuk dikenang, supaya kalau seandainya datang kerinduan, kita bisa melihat patung-patung itu, dan itu bisa membangkitkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mulailah kemudian mereka pun membuat patung-patung dari keluarga Wud tadi, dan diletakkan di tempat yang khusus oleh mereka. Setelah kemudian para pembuat patung ini meninggal dunia, mereka tidak menyembahnya, hanya sekedar membuat patung saja supaya mengenang jasa-jasa keluarga Wud ini. Kemudian datang generasi berikutnya, setan datang lagi dan mengatakan, sesungguhnya aku hidup di zaman bapa dan nenek moyang kalian. Aku tahu maksud mereka membuat berhala itu. Maka orang-orang mengatakan, lalu apa maksudnya? Maka setan mengatakan, sesungguhnya bapak-bapak kalian membuat patung-patung itu agar bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan perantara. Kemudian setan mengatakan, alangkah baiknya kalau kalian memproduksi patung itu dan diperbanyak, kemudian letakkanlah patung itu di rumah-rumah kalian. Maka mulailah kemudian mereka memproduksi banyak-banyak dan meletakkan di setiap rumah yang sangat mencintai keluarga Wud itu, sehingga tidak ada satu rumah kecuali ada berhala di situ. Mulailah kemudian generasi ke generasi terjadilah kesyirikan, di mana mereka mulai bukan hanya menjadikan 5 berhala itu perantara mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka sudah terang-terangan menyembah 5 berhala itu. Disinilah terjadi awal kesyirikan di dunia, menyembah berhala-berhala Wad, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. Lah saat kemudian kesyirikan semakin mewabah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya para ulama mengatakan bahwa Nuh adalah rasul pertama. Adapun sebelumnya, baik Idris, Syis ataupun Adam, mereka bukan rasul, mereka hanya nabi saja. Lalu apa perbedaan nabi dengan rasul? Memang banyak para ulama kemudian membedakan definisi nabi dan rasul. Ada yang mengatakan bahwa nabi itu dia mengajarkan ajaran yang nabi-nabi sebelumnya ajarkan. Adapun rasul itu datang dengan syariat baru. Ada yang mengatakan bahwa nabi itu hanya diutus kepada kaumnya saja, tetapi rasul itu diutus kepada umat yang banyak. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa nabi itu diutus kepada kaum yang tidak ada pertentangan antara akidah dan nabi tersebut, tetapi rasul itu diutus kepada umat yang bertentangan akidahnya. Inilah yang dikuatkan para ulama. Perbedaan nabi dan rasul, kalau nabi diutus kepada kaum yang tidak bertentangan akidahnya, akidahnya sama, tapi mungkin melakukan banyak dosa. Tetapi kalau rasul itu diutus kepada umat yang bertentangan akidahnya, di mana akidah rasul dengan umatnya berbeda. Lah kaum Nabi Adam atau kaum Nabi Syis atau kaum Nabi Idris, akidah mereka sama, karena memang belum terjadi kesyirikan. Ya, dosa ada, tapi akidah tidak berubah. Akidah berubah itu setelah diutusnya Nuh, karena disitulah terjadi kesyirikan. Kalau sudah syirik berarti sudah beda akidah tuh. Yang satu mentauhidkan Allah, yang satu menyekutukan Allah, kan beda itu namanya akidahnya. Lah dari sinilah makanya kemudian Nuh disebut rasul pertama. Dan ingat bahwa setiap rasul pasti dia nabi, tapi bukan setiap nabi mesti dia rasul. Lah Nuh ini merangkap, dia juga rasul, dia juga nabi, diutus kepada umat yang pertama kali melakukan penyimpangan akidah dalam sejarah. Kesyirikan pertama terjadi kepada kaum Nuh karena mereka menyembah 5 berhala yang disebutkan dalam surah Nuh ayat 23 tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nuh ini dikenal banyak taktik dalam berdakwah.
Artinya uslub-uslub yang dilakukan Nuh itu luar biasa. Berbagai macam cara Nuh itu mendakwahkan kaumnya, baik dengan cara lembut ataupun keras, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu dilakukan oleh Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita membaca tafsir surah Nuh dengan lengkap itu luar biasa. Bekal seorang dai bagaimana Nuh itu berdakwah itu memang perlu sekali. Tapi masalahnya kaum yang dihadapi Nuh itu bukan kaum biasa. Mereka adalah kaum yang keras kepala, susah untuk dapat hidayah. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama." Dan sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Artinya Nuh berdakwah kepada kaumnya itu cukup lama, 950 tahun. Kan bukan sebentar itu berdakwah 950 tahun. Mungkin Rasul yang paling lama berdakwah Nuh itu. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50. Artinya 950 tahun. Dan Nuh alaihi salatu wassalam itu sampai dijelaskan di dalam surah Nuh sendiri, dia berdakwah itu siang malam. Bukan kayak di sini seminggu sekali, enggak. Ya. Tapi siang malam. Dan Nuh sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku mendakwai kaumku itu siang malam. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada yang menerima seruan Nuh alaihi salatu wassalam. Celakanya setiap Nuh mendakwahkan sesuatu, maka telunjuk-telunjuk mereka dimasukkan ke lubang-lubang telinga mereka. Coba kalau seandainya ada seorang dai kemudian berdakwah, yang didakwahinya memasukkan ujung telunjuk ke telinga gini, apa enggak risen dai itu? Karena enggak didengarkan. Ya. Lebih daripada itu, ditutup pula mukanya. Ya. Dan itu dijelaskan dalam surah Nuh, bagaimana kaumnya itu menutup muka mereka dengan baju-bajunya dan meletakkan ujung jari di lubang-lubang telinganya. Saya kira tidak ada seorang dai seperti Nuh yang bersabar seperti itu. Pasti akan resign jadi dai. Jangankan itu dibully oleh jamaahnya saja, tidak mau ngajar lagi. Nggak dikasih amplop saja nggak datang. Jadi kalau kita melihat teladan Nuh alaihi salatu wassalam memang luar biasa. Tetapi kesabarannya 950 tahun, kata Imam Ibnu Katsir, setiap 20 tahun sekali hanya dapat satu pengikut. 20 tahun sekali hanya dapat satu pengikut. Makanya dikisahkan dalam kisah Israiliyat, yang masuk ke perahu Nuh itu ada yang mengatakan 40 orang, dan yang paling banyak 80 orang, dan ada juga yang mengatakan yang masuk di situ hanyalah putra-putra Nuh, istri dan anak-anaknya saja. Artinya kan tidak banyak itu. Padahal Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Kenapa pendapat yang paling banyak yang ada di perahu Nuh itu cuma 80 orang? Menunjukkan apa? Nuh itu dihadapkan kepada kaum yang susah mendapatkan hidayah. Karena ada kaum itu yang disfirmankan Allah Subhanahu wa taala, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada kaum itu yang kau peringatkan atau kau tidak peringatkan, mereka tidak akan pernah beriman. Degil, keras kepala. Fa'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan bacakan satu kisah Nuh ini dalam satu surat. Nanti kita akan kembangkan. Ambil saja surat yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah surah Hud alaihi salatu wassalam, surah Hud. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'min min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar telah beriman, maka janganlah engkau bersedih atas apa yang selalu mereka perbuat kepadamu. Dari ayat ini kita tahu bahwa
Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Nuh alaihi salatu wassalam dengan cara apa? Bahwa hidayah itu milik Allah. Terkadang ada orang yang berdakwah, yang didakwahi dengar ucapan kita. Terkadang ada orang yang didakwahi tak mau pula dengar ucapan kita. Karena hidayah taufik itu milik Allah. Jadi Allah mengatakan, "Fala tabta'is", tidak usah sedih. Kalau memang dalam kaummu ada yang beriman itu sudah ditakdirkan. Kalau memang tidak ada yang beriman juga sudah ditakdirkan. Karena tugas seorang dai itu hanyalah memberikan hidayatul irsyad saja. Hidayah irsyad itu artinya hidayah memberitahu ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini yang masuk jalan ke surga, ini yang masuk jalan ke neraka. Kita hanya menjelaskan saja. Dan kita tidak bisa memaksa orang seperti kita. Makanya keberhasilan dakwah itu bukan banyak pengikut, tapi keberhasilan dakwah itu adalah berhasil menyampaikan kebenaran. Kalau kita berhasil menyampaikan kebenaran, mau diikuti orang atau tidak, itu terserah Allah. Makanya Nabi SAW pernah dimimpikan, kemudian diperlihatkan di padang mahsyar sana ada sebuah umat yang sangat besar. Kemudian Rasul mengatakan, apakah itu umatku ya Rabb? Maka Allah mengatakan, bukan, itu Musa dan kaumnya. Tetapi kemudian Nabi SAW melihat ke arah yang lain, rupanya ada umat yang jauh lebih besar daripada umatnya Musa dan kaumnya. Maka Allah mengatakan, itulah baru umatmu. Dan di antara umatmu ada 70.000 manusia yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian Rasul SAW menjelaskan tentang sifat-sifat yang 70.000 itu. Mereka orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak menggunakan besi panas untuk berobat alias kai, dan orang yang tidak tatayyur, serta orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain Rasul melihat ada seorang nabi, pengikutnya cuma 3 saja. Ada yang cuma 2, ada yang cuma 1, ada yang sama sekali enggak punya pengikut. Apakah kita katakan bahwa nabi yang tidak punya pengikut gagal dalam dakwah? Atau yang pengikutnya 1, 2 atau 3 gagal dalam berdakwah? Mustahil seorang nabi gagal dalam dakwah. Dari sini kita katakan bahwa gagal dan tidaknya dalam berdakwah itu bukan karena banyak atau sedikitnya pengikut, tetapi mampunya dia menyampaikan al-haq, kebenaran kepada umat. Kalau sudah disampaikan kebenaran, berarti dia berhasil menyampaikan dakwah. Soal menerima tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, itu kan berkenaan dengan taufik masalahnya. Makanya kenapa Nabi SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail. Sampai Allah turunkan surah yang disebut dengan suratul Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Allah turunkan ayat ini, perintah Nabi SAW untuk melaksanakan salat malam, qiyamul lail, berdoa di tengah malam. Dan itu adalah rahasia bekal seorang dai. Rahasia bekal seorang dai itu adalah ada di malam hari. Seolah-olah Allah ingin ajarkan, karena keberhasilan dakwah itu tidak lepas dari 2 hidayah. Pertama hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufik. Maka gabungkanlah 2 hidayah ini. Adapun hidayatul taufik itulah doa. Dan doa yang paling mustajab itu di sepertiga malam akhir. Karena di situ Allah turun dan mengatakan, siapa yang meminta aku beri, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni. Maka sebelum kita berdakwah, minta kepada Allah, ya Rabb, besok saya akan mendakwai orang tua saya, besok saya akan mendakwai teman saya, besok saya akan mendakwai orang-orang yang saya cintai, ya Rabb, berikan hidayah kepada mereka. Itu namanya meminta taufik. Baru besoknya kita datangi orangnya. Setelah malamnya kita minta hidayah taufik kepada orang yang akan didakwai supaya sadar, besoknya baru kita melaksanakan hidayah yang kedua yang disebut dengan hidayatul irsyad. Baru kita terangkan, salatlah bu, bagaimana kok ini kok seperti ini, tobatlah, dan begitu seterusnya. Begitulah cara kemudian menggabungkan 2 hidayah dalam dakwah ini. Lah itulah yang dilakukan Nuh alaihi salatu wasalam. Tapi itu kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan lagi denganku tentang nasib orang-orang yang zalim itu, karena mereka sungguh akan ditenggelamkan, kata Allah.
Setelah Nuh alaihi salatu wassalam berusaha untuk mendakwai kaumnya dan tidak ada yang mengikuti kecuali sedikit, yang terjadi justru Nuh alaihi salatu wassalam semakin ditekan dakwahnya, diintimidasi, bahkan sampai mengalami ancaman pembunuhan. Kalau sudah setingkat ancaman pembunuhan, tentu Nuh alaihi salatu wassalam sudah tidak bisa lagi mengatasi kaumnya. Makanya kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni maghlubun fantasir." Ya Allah, aku sudah hampir terkalahkan dengan kaumku. Aku sudah tidak sanggup lagi. Tolonglah aku. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam sudah berusaha keras dengan kemampuannya mendakwai kaumnya, tapi kaumnya juga seperti itu. Makanya Nuh tidak bisa lagi jalannya kecuali hanya minta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan sama siapa lagi? Maka dia minta pertolongan kepada Allah untuk ditolong. Bagaimana caranya? Karena kaumnya sudah mulai mengancam untuk melakukan pembunuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam untuk meredam dakwahnya. Maksudnya sudahlah, dakwahmu berhenti dulu. Sekarang ada tugas yang akan aku tugaskan kepadamu. Buatlah perahu. Memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran tentang perahu ini seperti apa. Walaupun kalau kita mengacu kepada kisah-kisah Israiliyat, bahwa panjang perahu itu 300 hasta, kemudian lebarnya 50 hasta, kemudian bentangan tingginya 30 hasta. Itu menurut versi Israiliyat, ya, Taurat lah bahasa kitanya. Ya. Kalau seandainya 300 hasta, berarti kan 1 hasta setengah meter. Berarti kan 150 meter panjangnya. Ya. Kemudian kalau tingginya 50 hasta, berarti tingginya 25 meter. Ya. Tingginya 25 meter gitu ya. Kemudian bentangannya apa? Lebarnya, bentangannya sekitar 50 hasta, artinya 25 meter. Kemudian ketinggiannya 30 hasta, artinya 15 meter. Berarti 150 meter panjang, kemudian 25 meter lebar, kemudian ketinggian hanya 15 meter. Itu menurut versi Taurat. Ya. Tetapi bagaimanapun kita tidak mengacu kepada Taurat. Sebab kalau seandainya mengacu kepada Taurat, walaupun pernah terjadi negara Turki pernah meneliti tentang di mana berlabuhnya perahu Nuh alaihi salatu wassalam, yang konon menurut pendapat sebagian ulama sejarah itu memang berlabuh di dekat dengan Turki. Jadi dekat dengan Turki, Suriah dan Irak begitu ya. Sampai kerajaan Turki Utsmani di zaman itu pernah meneliti. Karena di sana ada tonjolan masalahnya. Ada tonjolan yang menunjukkan bentuk perahu. Kemudian setelah digali dan diteliti, rupanya persis seperti yang dikatakan dalam kisah Israiliyat tadi. Panjangnya 300, kemudian lebarnya 50 hasta, kemudian ketinggiannya 30 hasta. Tapi sekali lagi, ini tidak bisa memastikan apakah itu perahunya Nuh atau bukan. Kenapa demikian? Karena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak dijelaskan tentang sifat-sifatnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzatu alwahin wa dusur. Quran yang mengatakan seperti itu. Jadi perahu Nuh itu terbuat dari papan, dzatu alwah, dari papan kayu, dan juga dari paku-paku kayu. Paku yang terbuat dari kayu alias pasak bahasa kitanya. Jadi dia dari papan, kemudian hanya dipasak dan memiliki kamar-kamar. Tidak dijelaskan kemudian berapa bentangannya, berapa tingginya, berapa panjangnya. Karena kalau secara logika saja kita bicara, binatang yang ada di zaman sekarang, kalau antum ke kebun binatang, kan banyak macam-macam binatang itu. Satu dunia ini kalau binatang dikumpulkan, mungkinkah dengan perahu yang sebesar yang tadi saya katakan hanya 150 meter mampu memuat binatang sebanyak itu kan? Kan mustahil. Ya. Sementara binatang itu banyak sekali. Sementara yang masuk ke perahu itu kan sepasang-sepasang itu. Gajah sepasang, ini sepasang dan semua sepasang kan begitu. Makanya sekali lagi bahwa kita tidak bisa memastikan berapa besarnya. Dan apakah kemudian perahu yang ditemukan oleh kerajaan Turki Utsmani di zaman itulah perahunya Nuh? Wallahu a'lam, kita tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Mampu membuat kapal. Karena kapal Nabi Nuh itu desainnya bukan Nuh yang membuat. Itu wahyu dari Allah. Kan Allah yang mewahyukan supaya Nuh membuat perahu, dan Allah yang mengajarkan bagaimana cara membuat perahu.
Sehingga berapa besarnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, apakah semua binatang masuk semuanya atau tidak? Sampai dalam kisah, dalam tafsir Ar-Razi, itu dijelaskan. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah kemudian singa juga masuk ke dalam perahu? Sebab kalau singa masuk ke perahu, kemudian dia lapar, apa enggak dimakan semua satu perahu itu? Maka dijelaskan oleh Ar-Razi, menukilkan tentunya kisah Israiliyat, bahwa saat kemudian singa ini mau dimasukkan ke dalam perahu, Nuh sempat kemudian meminta alasan kepada Allah, ya Rabb, macam mana kalau singa dimasukkan ini? Apakah habis hewan dalam satu perahu ini? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masukkan saja dan aku akan timpakan humma kepada Asad. Humma itu penyakit demam, malas makan, sehingga dia akan murung dalam perahu dan tidak mau makan. Ini kisah Israiliyat, tidak ada Quran sunnahnya. Apalagi yang lebih geli lagi kita mendengarnya, bahwa ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nuh memasukkan tikus itu kan fawasik. Ya, fawasik itu hewan-hewan yang suka melakukan kejahatan, itu namanya hewan fasik, itu tikus tuh. Lah tikus ini kan menggerogoti makanan-makanan yang di perahu itu, sehingga membuat kemudian gelisah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dia berdoa kepada Allah untuk menangani tikus dalam perahu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat harimau itu bersin dalam perahu. Bersinnya harimau itu keluar kucing. Akhirnya kucing inilah yang kemudian ngejar-ngejar tikus. Jadilah Tom and Jerry itu. Ini kan cerita-cerita aneh gitu ya. Ini enggak ada ceritanya, tapi ada yang masukkan cerita macam ini. Ini enggak ada Qur'annya, enggak ada sunnahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa perahu Nuh itu seberapa besarnya, wallahu a'lam. Dan apakah seluruh binatang yang sekarang ada di kebun binatang atau yang ada di hutan belantara bebas itu semua adalah turunan binatang yang ada di perahu Nuh alaihi salatu wasallam atau tidak? Wallahu a'lam. Ulama menjawab seperti itu. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang setelah Nuh, perahunya Nuh kemudian berlandas, Allah menciptakan binatang lain, bisa saja. Atau apakah tumbuh-tumbuhan juga dimuat di situ atau tidak? Memang ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tapi yang jelas bahwa karena Al-Quran bukan kitab sejarah, tidak dirinci secara detail, ya, tetapi Al-Quran adalah kitab ibrah dan juga pelajaran, makanya kisah-kisah para nabi itu hanya bersifat global, yang penting bisa dipetik pelajarannya. Quran ini bukan kitab sejarah sehingga harus detail-detailnya kan begitu. Kitab Quran ini kitab yang khusus kita ambil petik pelajarannya untuk kita amalkan, sehingga tidak terlalu detail dalam sejarah. Kalau ingin detail ya mencari kitab sejarah, ya. Nah, di sini Nuh alaihi salatu wasallam diperintahkan Allah. Ada yang mengatakan dalam kisah Israiliyat itu, Nuh itu ketika membuat perahu itu mulai dari biji kayu. Ada yang mengatakan Nuh menanam kayu itu 100 tahun. Setelah 100 tahun, kemudian 100 tahun berikutnya Nuh menyerut kayunya. Jadi setelah 100 tahun besar gitu ya, maka ditumbangkan. Setelah ditumbangkan diserut. Selama 100 tahun diserut itu. Kemudian setelah 200 tahun dari menanam sampai menyerut, maka Nuh kemudian 40 tahun membuat perahu itu. Jadi lamanya dari penanaman kayu sampai membuat perahu itu 240 tahun baru jadi perahu. Itu juga kisah Israiliyat. Tentu kisah Israiliyat ini ya tidak bisa dipercaya, ya jangan pula didustakan. Ini hanya pelezat kisah saja bahasanya. Ya, sebab kalau kita merangkai kisah tanpa ada kisah Israiliyat ini kurang asik sebenarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, hadithu ambani Israel wala haraj. Ceritakan tentang kisah Israiliyat, tidak mengapa, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau sudah bertentangan ya jangan dibenarkan, jelas dia batil, ya. Tapi yang jelas bahwa akhirnya Nuh alaihi salatu wasallam saat membuat perahu ini, maka Nuh alaihi salatu wasallam diejek oleh kaumnya dan mengatakan, ya Nuh, dulu kau seorang nabi, kenapa pula kau jadi tukang kayu sekarang? Coba bayangkan, Nuh diejek seperti itu. Dulu kau nabi, tetapi kenapa kau jadi najar, jadi tukang kayu? Mana kenabianmu? Setiap hari. Kedua, Nuh alaihi salatu wasallam membuat perahu itu kan di padang pasir, di tanah tandus, bukan di dekat sungai, bukan di dekat laut, sehingga makin kemudian ejekan kaumnya itu kan bertambah-tambah. Ini orang gila, masa buat perahu di padang pasir? Kemudian kenapa beralih profesi, tadinya jadi nabi kok jadi tukang kayu?
Itulah makin kemudian ejekan kaumnya ini luar biasa. Tapi mereka tidak paham bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Wa yasna'ul fulk wa kullama marra mala'a min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Mulailah Nuh alaihi salatu wasallam membuat perahu itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika engkau mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Seolah-olah Nuh alaihi salatu wasallam, terserah apa yang kalian katakan, nanti ada waktunya kalian akan menyesal. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutannya, fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan tahu, man ya'tihi adzabun yukhzihi wa yahilu alaihi adzabun muqim. Maka kelak kalian akan tahu siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang sangat menghinakan, dan siapa pula di antara kita yang akan ditimpakan azab yang akan mengekalkan. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam ketika dihina masih sempat juga membalas. Tetapi tentu balasan Nuh alaihi salatu wassalam tidak balas menghina dengan hinaan. Karena bagaimanapun ketika para ulama mengatakan tentang ayat orang-orang kafir yang mentertawakan kita kaum muslimin dan merendahkan di dunia, apakah kita harus membalas dengan balasan yang sama? Ulama mengatakan tidak boleh. Karena walaupun orang-orang kafir selama mereka masih hidup ada kemungkinan dapat hidayah. Boleh jadi orang-orang yang mereka mentertawakan kita itu Allah berikan hidayah. Nanti ada saatnya kita akan mentertawakan mereka. Kapan itu? Saat kita masuk surga dan mereka masuk neraka, baru kita akan mentertawakan mereka. Sekarang di dunia mereka yang mentertawakan kita, mengatakan kita sesat dan begitu seterusnya. Tapi kelak di akhirat al jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu yang sudah ditentukan Allah katakan di sini, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qulna hmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana ma'ah illa qalilun. Allah mengatakan demikianlah hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka, dan tanur alias tungku telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing jenis hewan, sepasang demi sepasang jantan dan betina. Keluargamu juga kecuali orang-orang yang telah terkena ketetapan terdahulu akan ditenggelamkan, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan ternyata tidak beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa putra-putra Nuh alaihi salatu wassalam itu semua selamat kecuali satu. Siapa dia? Kan'an. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam itu kan memiliki 4 putra. Dari 4 putra ini yang masuk perahu hanya 3, Syam, kemudian Ham dan Yafis. Adapun yang orang-orang Israiliyat menyebutnya Kan'an itu tidak masuk dalam perahu. Kenapa demikian? Karena agama Kan'an ini lebih dekat kepada ibundanya. Dan ibunda Kan'an atau istri daripada Nuh alaihi salam adalah satu dari percontohan wanita-wanita kafir. Sehingga Allah mengatakan, wa dzaraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Dan kami jadikan permisalan 2 wanita, dua-duanya kufur, padahal dua-duanya istri Nabi. Pertama istri Nuh dan yang kedua istri Lut. Keduanya kufur. Apa yang dimaksud kufur di sini? Apakah kufur itu maksudnya keduanya kemudian selingkuh? Tidak mungkin seorang istri Nabi itu berzina dengan orang lain. Tapi yang dimaksud kufur di sini kata para ulama, adapun istrinya Nuh, kenapa kufur kepada Nuh? Karena sebelum kaumnya mengatakan Nuh gila, istrinya sudah mengatakan gila. Jadi setiap turun wahyu, kemudian Nuh menyampaikan wahyu dari Allah, yang pertama menganggap wahyu itu gila adalah istrinya. Sebelum kaumnya. Kan harusnya istri mendukung suami kan begitu. Ini tidak. Yang pertama kufur kepada suami justru istrinya. Adapun istri Lut, dia bekerja sama dengan preman-preman pasar.
setiap ada tamu laki-laki yang masuk ke rumah Lut, maka dia akan membakar sebuah kayu, kemudian mengepul asapnya menunjukkan di rumahnya ada tamu. Maka preman-preman itu akan menculik tamu Lut, kemudian memerkosanya. Padahal laki-laki. Itulah homoseksual di zaman itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Nuh alaihi salatu wassalam diberitahu tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila kemudian tungku-tungku itu sudah mengeluarkan air, maka masukkanlah semua binatang-binatang sepasang-pasang itu. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kekuatan, subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul menurunkan azab itu, Nuh alaihi salatu wassalam meminta kepada anaknya, maksudnya Kan'an untuk ikut serta, tapi Kan'an menolaknya. Sampai-sampai Nuh alaihi salatu wassalam ketika betul-betul banjir itu datang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat banjirnya. Begitu dahsyatnya sifat banjirnya itu, sampai Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'a ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir." Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang deras sekali. Kami pun menjadikan bumi menyemburkan banyak mata air, maka berkumpullah semua air di dunia sehingga meluap dan menimbulkan bencana yang sudah ditetapkan Allah. Kami mengangkut dia Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasang. Kita bisa bayangkan curahan hujan, karena dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa Nuh itu di perahu itu selama 40 hari. Hujan tidak berhenti. Di Batam saja hujan tidak berhenti 1 minggu, tenggelam Batam ini. Jangan 1 minggu, 1 hari 1 malam, besoknya macam-macam berita, batu aci tenggelam, batu besar tenggelam, bengkong tenggelam, kan gitu. Itu 1 hari 24 jam hujan deras gak berhenti-berhenti, tenggelam Batam ini. Ini 40 hari gak berhenti. Tidak cukup sampai di situ, kemudian semua mata air yang ada di bumi ini memancarkan, sehingga tidak ada sejengkal bumi yang ada daratan. Semua air lautan menyatu dengan air sungai, kemudian mata air terpancar naik ke atas, air hujan pula deras. Kita bisa bayangkan tuh banjir sedemikian besarnya. Ya. Lah Nuh alaihi salatu wassalam sempat melihat anaknya Kan'an ini menjauh dari kaumnya, sehingga kemudian Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada putranya, jadi perahunya diarahkan kepada putranya dan mengatakan kepada putranya, "Irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku, bisa enggak kau naik ke perahu? Bisa enggak kau naik ke perahu? Tapi subhanallah, memang pengaruh akidah sesat ini susah sekali. Jelas-jelas dia akan binasa dan mati, tetap dia mengatakan tidak akan naik perahumu, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal amri. Enggak, saya akan naik ke gunung saya. Enggak mungkin banjir ini sampai di atas bukit, katanya. Dia naik ke gunung. Nuh meyakinkan anaknya dan mengatakan, la asimal yaum, enggak akan ada yang selamat. Nuh sudah ngomong sama anaknya, enggak akan ada yang selamat, naik kamu. Tetap dia mengatakan, sa'awi ila jabal, tetap saya akan naik ke gunung, katanya. Subhanallah. Akhirnya dia pun tetap naik ke gunung. Kemudian air ini semakin tinggi. Jangankan menelan Kan'an, gunung saja ditelannya. Makanya di zaman tufan banjir Nuh alaihi salatu wassalam tidak ada satupun jiwa yang selamat di zaman itu, kecuali yang di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Baik ya, ini tuh di antara sejarah qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.